Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evin Mahmudi, NPM 1947711009. Prodi Pendidikan Olahraga. Saya mau menjelaskan tentang vitamin. Pendahuluan yang pertama adalah tahun 1880. Pelaut Jepang kena beri-beri, diet dengan daging, susu, makan nabati. Scurvy, pelaut Inggris plus jeruk bisa sembuh. Yang kedua, kesimpulan manusia perlu vitamin selain karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan air dalam makanannya. Yang ketiga, istilah vitamin tahun 1911 oleh Casimir Fang. Vita adalah hidup plus vital amine, senyawa amine atau amina. Lanjut, pengertian vitamin adalah suatu senyawa organik penting yang ada dalam diet, bukan karbohidrat, lemak, protein, maupun mineral, yang dibutuhkan dalam jumlah kecil untuk berjalannya fungsi tubuh yang normal. Yang kedua, tidak dapat disintesis oleh tubuh atau manusia maupun sebagian besar hewan. Terus, suplai dari makanan. Tumbuh-tumbuhan dan mikroorganisme dapat mensintesis vitamin. Lanjut, vitamin berdasarkan kelarutannya di dalam air. Yang pertama, vitamin yang larut di dalam air, vitamin B dan vitamin C. Yang kedua, vitamin yang tidak larut di dalam air, vitamin A, D, E, dan K, atau singkatannya vitamin ADK. Lanjut, definisi vitamin. Vitamin adalah komponen atau bahan organik yang harus ada dalam makanan dan dibutuhkan dalam jumlah sedikit supaya metabolisme tubuh berjalan normal. Kedua, kasus defisiensi vitamin adalah pencegahan dan terapi, yaitu asupan vitamin dari luar atau makanan. Lanjut, vitamin A. 1. Sumber vitamin A, susu, ikan, sayuran hijau dan kuning, buah-buahan, dan lain-lain. Yang kedua, penyakit yang ditimbulkan akibat kekurangan vitamin A. Rabun, katarak, infeksi saluran pernafasan, menurunnya daya tahan tubuh, kulit yang tidak sehat, vitamin B1. Yang ketiga, sumber yang mengandung vitamin B1 gandu, daging susu, kacang hijau, ragi, beras, telur. Yang ketiga adalah penyakit yang ditimbulkan akibat kekurangan vitamin B1, kulit kering, daya tahan tubuh berkurang. Lanjut, vitamin B2. Yang pertama, sumber yang mengandung vitamin B2, sayur-sayur segar, kacang kedelai, kuning telur, susu. Penyakit yang timbul akibat kekurangan vitamin B2 adalah kurangnya daya tahan tubuh, kulit kering bersisik,
mulut kering, bibir pecah-pecah, sariawan. Vitamin B3. Yang kedua, sumber yang mengandung vitamin B3 adalah buah-buahan, ragi hati, ikan, ginjal, kentang manis, daging unggas. Penyakit yang ditimbulkan akibat kekurangan vitamin B3 adalah terganggunya sistem pencernaan, insomnia, badan lemas, muntah-muntah. Lanjut. Vitamin B5. Yang pertama, sumber yang mengandung vitamin B5 adalah daging, susu, sayur mayur, ginjal, hati, kacang hijau. Penyakit yang timbul akibat kekurangan vitamin B5 adalah otot mudah menjadi kram, sulit tidur, kulit pecah-pecah dan bersisi. Vitamin B6. Yang kedua adalah sumber yang mengandung vitamin B6 adalah kacang-kacang, jagung, beras, hati, ragi, daging. Penyakit yang timbul akibat kekurangan vitamin B6 adalah pellagra alias kulit pecah, terus pellagra alias kulit pecah-pecah, kram, insomnia. Lanjut, vitamin B12. Yang pertama, sumber yang mengandung vitamin B12 adalah telur, hati, daging. Penyakit yang ditimbulkan akibat kekurangan vitamin B12 adalah kekurangan darah, anemia, gampang lemas, penyakit pada kulit. Vitamin C. Yang kedua, sumber yang mengandung vitamin C, jambu, jeruk, tomat, anan, sayur. Penyakit yang timbul akibat kekurangan vitamin C, mudah infeksi pada luka, gusi berdarah, rasa teri pada persendian. Lanjut. Vitamin D. Sumber yang mengandung vitamin D adalah minyak, ikan, susu, telur, keju. Penyakit yang timbul akibat kekurangan vitamin D adalah gigi akan mudah rusak, otot bisa mengalami kejang-kejang, pertumbuhan tulang tidak normal yang biasanya betis akan membentuk huruf O atau X. Vitamin E. Sumber yang mengandung vitamin E adalah ikan, ayam, kuning, telur, ragi, minyak tumbuh-tumbuhan, vermouth. Penyakit yang timbul akibat kekurangan vitamin E adalah bisa mandul baik wanita ataupun pria, gangguan saraf atau otot. Vitamin K adalah yang pertama, sumber yang mengandung vitamin K, susu, kuning, telur, sayur segar. Yang kedua, penyakit yang timbul akibat kekurangan vitamin K adalah darah sulit membeku bila terluka atau luka pendarahan di dalam tubuh. Lanjut, macam-macam defisiensi vitamin. Defisiensi vitamin atau avitaminosis terjadi secara yang pertama primer, disebabkan oleh kurangnya masukan, misal kurangnya vitamin dalam diet, alkoholisme kronis. Yang kedua, sekunder, diakibatkan oleh gangguan lainnya yaitu gangguan saluran pencernaan, gangguan pada gigi, pengeluaran yang berlebihan, malabsorpsi, alergi. Lanjut. Vitamin. Akibat avitaminosis secara bertahap terjadi penurunan vitamin dalam jaringan. Lesi biokimia, misal penurunan kadar enzim,
lesi anatomis, perubahan patologis dan penyakit. Fungsi selengkapnya vitamin dalam tubuh masih belum seluruhnya diketahui. Penggolongan vitamin berdasarkan kelarutannya. Vitamin yang larut dalam lemak A, D, E, K. Vitamin yang larut dalam air B kompleks C. Faktor nutrisi esensial lainnya kolin, inositol, PABA, bioflavonoid, asam lipid. Oke, sekian dari saya penjelasan dari materi vitamin. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.